Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Putri Handayani, kemudian Theodiasia Aini, Ananda Wahyu Pratama, Melisa Nur Solehah, dan yang terakhir dengan saya sendiri, Hamdani Setio Sejati. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau bentuk kuantitatif pada objek-objek atau kejadian-kejadian menurut sesuatu aturan yang ditetapkan. Bentuk angka atau bilangan yang dikenakan pada objek yang diukur dapat mempresentasikan secara kuantitatif sifat-sifat objek tersebut. Penilaian adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis berkaitan dengan belajar siswa, pengetahuan, keahlian, pemanfaatan waktu, dan sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembelajaran peserta didik. Penilaian adalah penggunaan berbagai macam teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan berkaitan dengan tingkat kemajuan belajar dan hasil pembelajaran. Saya, Melisa Nur Solehah, akan melanjutkan pengertian evaluasi. Evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, misalnya ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya, berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria umum. Dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi, kemudian membandingkan dengan kriteria tertentu. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi di mana peserta didik mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus, motivator agar peserta didik dapat lebih meningkatkan prestasi. Tapi, kondisi di mana hasil yang dicapai tidak memuaskan, maka peserta didik akan berusaha memperbaiki kegiatan belajar. Namun demikian, sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari guru atau pengajar agar peserta didik tidak mudah putus asa. Tujuan dari evaluasi yaitu untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh peserta didik ataukah belum. Dan selain itu, apakah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Selanjutnya, jenis-jenis penilaian bahasa Indonesia. Yang pertama, penilaian tertulis. Penilaian tertulis biasanya diadakan untuk waktu yang terbatas dan dalam kondisi tertentu. Dari berbagai alat penilaian tertulis, alat penilaian jawaban benar-salah, isian singkat, dan menjodohkan merupakan alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat atau pengetahuan. Alat pilihan ganda dapat digunakan untuk menilai kemampuan mengingat dan memahami. Pilihan ganda mempunyai kelemahan, yaitu siswa tidak mengembangkan sendiri jawabannya, tetapi cenderung hanya menerka jawaban yang benar. Hal ini menimbulkan kecenderungan siswa tidak belajar memahami pelajaran, tetapi menghafalkan soal dan jawaban. Alat penilaian ini kurang dianjurkan pemakaiannya karena tidak menggambarkan kemampuan siswa yang sesungguhnya. Yang kedua, penilaian kinerja atau performance. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Cara penilaian ini lebih otentik daripada tes tertulis, karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Semakin guru sering mengamati unjuk kerja siswa, semakin terpercaya hasil penilaian kemampuan siswa. Penilaian dengan cara ini lebih tepat digunakan untuk menilai kemampuan siswa, misalnya dalam berpidato, pembacaan puisi dan diskusi, pemecahan masalah, partisipasi siswa dalam diskusi kelompok kecil, membaca nyaring, bermain drama, kemampuan bertanya,
kemampuan berbicara lafal dan intonasi, dan proses menyimak. Saya Teresa ini akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Mbak Melisa. Yang ketiga yaitu penilaian produk atau hasil kerja. Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu kerja praktik yang dikerjakan siswa. Penilaian hasil kerja meliputi pula terhadap kemampuan siswa membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni atau patung. Barang-barang tersebut terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam, berbentuk 3 dimensi. Penilaian produk ini tidak hanya hasil akhir saja, tetapi juga proses pembuatannya. Misalnya, kemampuan siswa menggunakan berbagai teknik menggambar, menggunakan peralatan dengan aman, membakar kue dengan hasil menarik, dan seterusnya. Untuk pembelajaran bahasa, bentuk penilaian produk ini tidak terlalu banyak digunakan, walaupun mungkin sewaktu-waktu siswa harus membuat kelengkapan bermain peran, baju, topeng, atau properti lainnya. Atau siswa harus membuat alat peraga untuk pembelajaran membaca permulaan. Yang keempat yaitu penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya atau hasil kerja seorang siswa dalam satu periode tertentu. Kumpulan karya ini menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai seorang siswa. Hal penting yang menjadi ciri portofolio adalah karya tersebut dapat diperbaiki jika siswa mengkehendakinya. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar siswa. Perkembangan tersebut tidak dapat terlihat dari hasil pengujian. Kumpulan karya siswa itu merupakan refleksi perkembangan berbagai kompetensi. Menurut Depdiknas tahun 2002 halaman 99, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah, yaitu yang pertama, saling mempercayai antara guru dan siswa. Di dalam proses penilaian, guru dan siswa harus memiliki rasa saling mempercayai. Mereka harus merasa sebagai pihak-pihak yang saling memerlukan dan memiliki semangat untuk saling membantu. Yang kedua yaitu kerahasiaan bersama. Antara guru dan siswa, kerahasiaan hasil pengumpulan bahan dan hasil penilaiannya juga perlu dijaga dengan baik, tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang lain yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, milik bersama. Antara siswa dan guru perlu merasa memiliki bersama berkas portofolio. Oleh karena itu, guru dan siswa perlu menyepakati bersama di mana berkas tersebut akan disimpan, dan setiap ada yang baru ingin dimasukkan juga perlu disepakati bersama apakah bahan tersebut penting atau tidak sebagai bahan penilaian. Yang keempat yaitu kepuasan. Berkas portofolio seharusnya berisi keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang memuaskan bagi guru dan siswa, yang berisi bukti prestasi cemerlang siswa dan keberhasilan pembinaan guru. Yang kelima yaitu sesuai. Bahan yang dikumpulkan adalah yang berhubungan dengan tugas utama, yaitu pembelajaran yang dijalani termasuk pekerjaan sebelum menjadi tugas utamanya. Karya-karya yang dapat dikumpulkan dalam portofolio diantaranya puisi, karangan, makalah, sinopsis, cerita, tanggapan cerita, naskah pidato atau khotbah, naskah drama, surat, clipping, dan sebagainya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Putri. Salam dan bahagia, selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Handiani, NIM 2018-015184. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis tagihan penilaian. Pertama, kuis. Bentuknya berupa isian singkat dan dapat menanyakan hal-hal yang prinsip. Biasanya dilakukan sebelum pelajaran dimulai, kurang lebih 5-10 menit. Kuis dilakukan untuk mengetahui penguasaan pelajaran oleh siswa. Tingkat berpikir yang terlibat adalah pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, pertanyaan lisan. Materi yang ditanyakan berupa pemahaman terhadap konsep, prinsip, atau teorema.
Tingkat berpikir yang terlibat adalah pengetahuan dan pemahaman. Ketiga, ulangan harian. Ulangan harian dilakukan secara periodik di akhir pembelajaran satu kompetensi dasar. Tingkat berpikir yang terlibat sebaiknya mencakup pemahaman, aplikasi, dan analisis. Yang keempat, ulangan blok. Ulangan blok adalah ujian yang dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa kompetensi dasar dalam satu waktu. Tingkat berpikir yang terlibat mulai dari pemahaman sampai dengan evaluasi. 5. Tugas individu. Tugas individu dapat diberikan pada waktu tertentu dalam bentuk pembuatan clipping, makalah, dan sejenisnya. Tingkat berpikir yang terlibat sebaiknya aplikasi, analisis, sampai sintesis dan evaluasi. Yang keenam, tugas kelompok. Tugas kelompok digunakan untuk menilai kompetensi kerja kelompok. Bentuk instrumen yang digunakan salah satunya adalah uraian bebas. Dengan tingkat berpikir tinggi, yaitu aplikasi sampai evaluasi. 7. Responsi atau ujian praktik. Bentuk ini dipakai untuk mata pelajaran yang ada kegiatan praktikumnya. Ujian responsi bisa dilakukan di awal praktik atau setelah melakukan praktik. Ujian yang dilakukan sebelum praktik bertujuan untuk mengetahui kesiapan siswa melakukan praktik di laboratorium atau di tempat lain. Sedangkan ujian yang dilakukan setelah praktik, tujuannya untuk mengetahui kompetensi dasar praktik yang telah dicapai siswa dan yang belum. Yang 8 yaitu laporan kerja praktik. Bentuk ini dipakai untuk mata pelajaran yang ada kegiatan praktikumnya. Peserta didik antara lain bisa diminta mengamati suatu gejala dan melaporkannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ananda. Nama saya Ananda Wahyu Pratama, NIM 2018-015-410. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Kesimpulannya, guru melakukan pengukuran dalam pembelajaran terhadap peserta didik untuk mengukur karakteristik atau keadaan individu. Peserta didik sesuai aturan tertentu, keadaan tersebut bisa dalam ranah afektif, psikomotorik, maupun kognitif. Penilaian dalam konteks hasil belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran tentang kecakapan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti beberapa pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pembelajaran yang telah dilaksanakan. Juga menjadi tolak ukur untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di lain hari. Jadi, untuk melakukan evaluasi dalam suatu pembelajaran, tim evaluator terlebih dahulu melakukan pengukuran dan penilaian terhadap peserta didik, lalu dianalisis, maka akan bisa disimpulkan hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi. Baik, kami membuka 2 sesi pertanyaan untuk 6 penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.